Hai, selamat pagi, ketemu lagi dalam Inspirasi 5 menit. Kisah ini merupakan kisah inspirasional yang luar biasa yang diceritakan oleh Russell Conwell dalam bukunya yang berjudul A Crash of Diamonds. Kisah ini diawali dari sebuah desa di India. Tinggallah seorang laki-laki Persia setengah baya bernama Ali Hafid yang tinggal di pinggir atau di dekat sungai yang kita kenal dengan Sungai Indus. Ali Hafid memiliki lahan pertanian yang sangat luas, di mana ia tanami buah-buahan, gandum, serta bunga-bunga yang indah. Ia juga memiliki banyak uang dan Ali Hafid dikenal sebagai orang yang kaya di desanya. Pada suatu kali, Ali kedatangan tamu seorang pemuka agama Buddha yang bercerita tentang keindahan sebuah batu berlian. Si pemuka agama ini berkata, "Anakku, jika engkau memiliki sebuah batu berlian sebesar ibu jarimu saja, maka engkau bisa membeli sebuah kota. Dan jika engkau memiliki tambang batu berlian, maka kamu bisa membuat anak-anakmu menjadi raja." Setelah sang pemuka agama itu pergi, Ali Hafid begitu terkagum-kagum, bahkan terobsesi dengan kisah itu. Bahkan berhari-hari ia tidak bisa tidur. Ia juga tidak bisa membayangkan permata itu seperti apa indahnya. Sejak saat itulah Ali Hafid mulai merasa ada yang kurang di dalam hidupnya. Ia membayangkan betapa menyenangkan, betapa bahagianya jika ia bisa memiliki batu berlian seperti yang diceritakan oleh sang pemuka agama tersebut. Pada suatu hari, Ali Hafid membulatkan tekadnya. Ia memutuskan untuk menjual harta rumah, serta ladang, serta kebunnya. Anak dan istrinya ia titipkan kepada tetangganya, disertai dengan biaya hidup mereka. Dengan uang yang tersisa, Ali Hafid memutuskan pergi mengembara untuk mencari batu-batu berlian yang luar biasa itu. Dia mencari ke segala penjuru kota, bahkan ia menyeberang ke negeri-negeri yang jauh. Bahkan ia pergi ke Afrika dan Eropa. Selama belasan tahun, ia mencoba mencari batu-batu berlian itu, hingga ia mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. At the end of the day, dan pada akhirnya, di dalam kemiskinan, frustasi, dan rasa putus asa, ia mengakhiri hidupnya dengan terjun di laut Barcelona, Spanyol, jauh dari kampung halamannya. Sementara itu, rumahnya Ali Hafid sudah ditempati oleh petani lain yang membelinya. Suatu hari, ketika sang petani sedang memberi minum unta-untanya di sungai dangkal dekat kebunnya di belakang rumahnya, ia melihat sebuah batu yang aneh yang memancarkan sinar berwarna-warni. Batu itu kemudian dibawa si petani ke rumahnya dan diletakkan di atas bak perapian di ruang tamunya. Hingga suatu kali, sang pemuka agama yang biasa bertandang ke rumah Ali Hafid datang kembali ke rumah si petani. Dan kemudian ia melihat batu yang berkilauan itu. Si pemuka agama berkata, "Inikah batu berlian? Apakah Ali Hafid sudah kembali?" "Oh, tidak. Ali Hafid tidak akan pernah kembali. Dan batu itu bukanlah batu berlian. Ia hanya sebuah batu yang saya temukan di kebun kami dekat sungai di belakang rumah," saut petani polos. "Percayalah, aku sangat mengenal batu-batu berlian. Begitu aku melihatnya, aku tahu pasti ini batu berlian," kata pemuka agama itu dengan yakin. Kemudian mereka bersama-sama bergegas keluar menuju pinggir sungai dekat kebun di belakang rumah sang petani. Kemudian mereka menggali pasir putihnya dengan jari-jari mereka. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan batu-batuan yang jauh lebih cantik dan berharga dari yang pertama. Kisah ini adalah sebuah sejarah di
ditemukannya tambang berlian Golacanda. Tambang berlian terkaya sepanjang sejarah manusia. Berlian-berlian Koh-i-Noor dan Orlov yang menghiasi mahkota kerajaan Inggris dan Rusia berasal dari tambang ini. Kisah ini menggambarkan betapa kita sering atau sibuk mencari sesuatu yang terdengar, terlihat wah dan mewah. Padahal kita sendiri tidak tahu apa yang sedang kita cari. Tragis ya. Apa sih yang paling penting dan paling wah dan mewah dalam hidup kita? Yang paling penting dan wah tidak berada di luar, tetapi sesungguhnya ada di dalam diri kita, yaitu hidup kita. Saat tragis ini memberikan kita refleksi bahwa hidup kita jauh lebih berharga dari harta yang kita kejar sampai ke ujung dunia. Salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top markotop.